Jepang, sebuah negara yang dikenal dunia karena kedisiplinan, keamanan, dan kesopanan yang tak tertanding. Negeri yang memikat jutaan wisatawan dengan bunga sakura, teknologi canggih, dan budaya yang unik, kini menjadi tujuan banyak orang asing untuk bekerja dan menetap. Namun di balik kesan hangat itu, ada realitas yang jarang diungkap. Semakin banyak gaijin atau orang asing yang datang, penerimaan masyarakat terhadap mereka tidak selalu meningkat. Sebuah ironi yang jika dilihat lebih dalam, ternyata masuk akal. Dari luar, Jepang tampak seperti rumah yang selalu rapi dan ramah menyambut tamu. Namun, bagaimana jika tamu itu memutuskan untuk tinggal? Banyak warga asing yang menetap di Jepang mengaku merasakan jarak sosial yang halus namun nyata. Bukan berupa perlakuan kasar secara terbuka, melainkan dinding tak terlihat yang membatasi interaksi. Bahkan setelah bertahun-tahun tinggal fasih berbahasa Jepang dan mengikuti adat istiadat setempat, mereka tetap dianggap orang luar. Ironisnya, arus masuk orang asing justru meningkat pesat. Pemerintah membuka jalur imigrasi lebih lebar demi mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor perawatan lansia, konstruksi, dan jasa. Tapi kebijakan ekonomi ini belum diiringi dengan perubahan sosial yang memadai. Untuk memahami mengapa sebagian masyarakat sulit menerima perbedaan, kita perlu melihat bagaimana mereka memandang dunia di luar lingkarannya. Setelah pandemi COVID-19, jumlah mahasiswa Jepang yang belajar di luar negeri turun drastis. Salah satu penyebabnya adalah melemahnya nilai tukar yen yang membuat biaya hidup di luar negeri melonjak. Selain itu, fenomena kecenderungan berorientasi ke dalam semakin kuat di kalangan generasi muda. Bagi banyak anak muda Jepang, pergi ke luar negeri dianggap penuh risiko, mahal, berbahaya, dan tidak sebanding dengan kenyamanan yang sudah mereka rasakan di rumah. Jepang dipandang sebagai tempat yang aman dan stabil, jauh lebih terjangkau dibandingkan negara lain. Sulit memahami rasanya menjadi minoritas jika kita tidak pernah berada di posisi itu. Inilah yang dikhawatirkan banyak orang asing dan warga Jepang berdarah campuran. Tanpa pengalaman langsung hidup di luar negeri, sulit membayangkan bagaimana rasanya menghadapi prasangka atau diskriminasi. Masyarakat Jepang terkenal sopan, tetapi sopan santun tidak selalu sama dengan penerimaan penuh. Banyak orang asing merasa, meskipun mereka menghargai dan mematuhi norma setempat, label orang asing tetap melekat. Perbedaan latar belakang budaya seringkali menjadi batas tak kasat mata yang sulit ditembus. Ketika sebuah negara membutuhkan bantuan, biasanya ia membuka pintu. Namun, pintu yang terbuka tidak selalu mengundang masuk ke ruang keluarga. Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang serius. Pemerintah menanggapi dengan mengundang lebih banyak pekerja asing, tetapi jarang ada program besar untuk membangun pemahaman lintas budaya di masyarakat. Akibatnya, para pendatang datang untuk mengisi kekosongan di pasar tenaga kerja, tetapi tidak selalu dianggap bagian dari komunitas. Hubungan antara kebutuhan ekonomi dan penerimaan sosial berjalan di jalur yang berbeda. Banyak orang Jepang merasa tidak perlu meninggalkan negaranya. Liputan media tentang kriminalitas, konflik, atau biaya hidup tinggi di luar negeri memperkuat keyakinan bahwa Jepang jauh lebih aman dan murah. Bahkan ada anggapan bahwa dunia luar 10 kali lebih berisiko dibandingkan tinggal di dalam negeri. Kenyamanan ini membuat banyak orang enggan mengambil risiko menjelajah dunia. Tanpa paparan pada lingkungan yang berbeda, mereka mungkin lebih sulit memahami orang asing yang masuk ke lingkaran mereka. Kadang, perjalanan jauh justru membuat rumah terasa berbeda ketika kita kembali. Orang Jepang yang pernah tinggal di luar negeri tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Ada stigma bahwa mereka terlalu asing atau tidak cukup Jepang. Perbedaan gaya komunikasi, kebiasaan kerja, atau pandangan hidup membuat mereka sulit menyesuaikan diri kembali. Ironisnya, di era globalisasi, pengalaman lintas budaya adalah aset yang seharusnya dihargai. Namun, dalam budaya homogen seperti Jepang, perbedaan justru kerap menjadi hambatan.
Di dinding homogenitas, retakan kecil mulai terlihat, dan dari sanalah cahaya masuk. Perusahaan kecil dan menengah mulai menyadari pentingnya pasar luar negeri. Mereka membutuhkan karyawan dengan kemampuan bahasa asing, pengalaman internasional, dan pemahaman lintas budaya. Meski tren ke dalam negeri masih kuat, kebutuhan pasar perlahan menyebabkan perubahan. Mereka yang berani keluar dari zona nyaman mulai dilihat sebagai aset strategis, bukan sekadar orang yang berbeda. Toleransi sejati tidak tumbuh dari kebutuhan ekonomi, tetapi dari interaksi yang tulus. Jika Jepang ingin benar-benar siap menerima kehadiran orang asing, langkah harus diambil dari dua sisi. Pemerintah dan dunia usaha perlu menciptakan lingkungan kerja dan sosial yang lebih inklusif. Sementara itu, masyarakat perlu disadarkan untuk membuka diri tidak hanya pada ide-ide baru, tetapi juga pada manusia yang membawanya. Tanpa usaha ini, kita akan terus melihat dua dunia yang berjalan berdampingan namun terpisah. Pendatang asing yang berkontribusi pada ekonomi, dan penduduk lokal yang tetap memandang mereka sebagai orang luar. Kadang, untuk memahami masa depan, kita harus melihat apa yang sedang kita abaikan di masa kini. Fenomena ini mengingatkan bahwa globalisasi bukan hanya soal pergerakan barang dan modal, tetapi juga pertukaran manusia dan budaya. Jepang memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan arus masuk orang asing sebagai sarana memperkaya perspektif masyarakatnya. Namun, jika kesempatan ini diabaikan, yang tersisa hanyalah hubungan fungsional tanpa ikatan emosional. Dalam jangka panjang, ketertutupan dapat menjadi penghalang bagi inovasi, diplomasi, dan daya saing internasional. Dunia semakin terhubung, dan negara yang menutup diri berisiko tertinggal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Jepang membutuhkan orang asing, itu sudah jelas. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Jepang siap menerimanya, bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Jepang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada kenyamanan dalam keseragaman. Di sisi lain, ada kesulitan dan peluang dalam keberagaman. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan wajah masyarakatnya di masa depan. Keamanan dan keteraturan adalah aset besar yang patut dijaga. Namun, jika terlalu terpaku pada itu, kita bisa lupa bahwa dunia luar juga menyimpan peluang untuk belajar, berkembang, dan memperkaya diri. Keberagaman bukan ancaman, ia adalah kekuatan yang, jika dikelola dengan bijak, bisa menjadi modal berharga untuk menghadapi masa depan. Mungkin saatnya bertanya, apakah kita ingin terus berada di dalam cangkang yang nyaman, atau berani membuka pintu dan melihat bahwa dunia di luar tidak selalu seperti yang kita takutkan?